Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan tipis besar 0,24%. Tetapi ya kalau untuk alts in general cenderung lebih merah ya. Lu bisa lihat BTC sih technically masih hijau tipis hanya 0,24%, tapi lo bisa lihat kayak ETH, Cardano, TON ya, in general alts terkoreksi lebih dalam kemarin ya. Nah, ini membuat Bitcoin dominance kembali meningkat, tapi masih belum ekstrim juga sih ya. Nah, buat lo yang sudah nonton on-chain kita kemarin, kemungkinan besar penasaran nih. Bang, ini kan turun nih ya, ada corrective movement kayak begini. Apakah ini gara-gara posisi long yang tersqueeze atau long squeeze? And the answer is yep ya. Walaupun long squeeze-nya secara scale ya belum terlalu besar. Ada penurunan nih. Kita bisa lihat ada penurunan estimated leverage ratio ya dengan harga yang ikutan turun juga. Ini menunjukkan banyak posisi long di sini yang terlikuidasi. Buktinya mana, Bang? Buktinya dari sini ya. Data dari CoinGlass di mana dalam 24 jam terakhir itu sebesar 379 juta US dollars. Sekali lagi gue ulang, 379 juta US dollars terlikuidasi. Itu semua adalah posisi long. Kita bisa lihat di sini, ya. Wow. Itu 74,52% dari semua likuidasi. Ya, jadi jelas ya. Kemarin berarti para trader futures yang buka posisi long banyak yang terbunuh, banyak yang tergorok di market, gitu. Ini dia kenapa gue ingatkan kemarin, hati-hati, karena leverage-nya udah luar biasa meningkat. Gue harap keluarga TCI nggak masuk ke dalam statistik orang yang terlikuidasi seperti ini. Ya karena gue udah ingetin kemarin, hati-hati. Gitu. Dan sebenarnya yang bikin lebih sedih lagi adalah apa? Ini market gerak berapa gede sih? Ya kita bisa di sini Bitcoin tuh cuma dia gerak sebesar ya 4% lah, ya 4%. Tapi nyatanya banyak yang terlikuidasi. Gitu ya. Ya, jadi lagi-lagi ya, market cuma sebegini aja gerak udah banyak yang kegorok. Itu jelas berarti orang terlalu banyak yang apa? Terlalu banyak yang overconfident bahwa kemarin pasti akan 100.000, pasti akan 100.000. Nah, ini dia bahayanya kita punya mindset yang salah ya. Kita punya mindset yang wah, pasti begini, pasti begitu. Udah ngapain? Soalnya gini, kalau lu udah pakai kata-kata pasti, lu pasti akan mikir gini juga. Ah, ngapain gue jaga resiko, kan udah pasti. Semua bilang pasti 100.000 misalkan. Faktanya nggak kejadian. Nah ini yang menunggu bagi orang-orang yang bilang pasti-pasti mulu. Gitu ya. Dan gini loh ya, bahkan dalam kondisi seperti ini pun ya, Bang masih mungkin nggak sih Bang ternyata misalkan gitu kalau secara TA ini membuat suatu higher low terus higher high lagi 100.000. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Tapi kalau lu mindsetnya pasti-pasti, lu dari sini udah ngerasa pasti-pasti ya. Ya berapa banyak nih faktanya? Ini fakta loh. Ini bukan cuma sekedar kita berteori. Ini faktanya. Ya ini berarti 74,52% posisi long ini orang-orang yang oh ya pasti Bitcoin 100.000. Gitu. Karena lu kebayang market cuma gerak segini aja mereka liquid. Itu berarti sangat over leverage, sangat melanggar aturan kedua. Ya dari 3 golden rules. Itu makanya kenapa gua ngomong berkali-kali 3 golden rules itu adalah hal yang terdengar simple tapi orang banyak sekali yang gagal untuk lakuin gitu ya. Ini moga-moga jadi wake up call bagi lu yang mungkin masih masuk ke dalam statistik ini begitu ya. Itu dia pentingnya kita harus selalu jaga resiko ya, dan juga ya jangan over leverage gitu ya. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Secara TA-nya sih kita bisa di sini ya. Ada corrective movement tapi dibilang besar banget juga enggak ya. Kita lihat apakah dia akan dapat corrective movement yang lebih besar atau enggak ya, dan kita lihat juga apakah MA20 ya. Ini dengan trajectory seperti ini kemungkinan besar akan lebih mendekati lagi ke buy limit 1, bahkan akan menggeser posisi si 89.800-an dari dia tadinya buy limit pertama, ini bisa jadi buy limit pertama karena dia akan naik ke atas gitu. Jadi ini jadi kedua ya. Nah, kita tinggal lihat apakah dia berhasil mantul di MA20 atau enggak gitu ya. Oke, untuk minggu ini kita udah 3 kali weekly close di atas dari upper band ya. Nah, buat lo yang nanya, Bang TP lagi nggak Bang? Nope ya, karena masih belum sampai dia
50% dari TP kita ya terakhir. Ya, jadi sebelum dia 50% ya berarti di atas dari TP kita terakhir. Mau dia ada weekly close lagi di atas dari upper band pun kita nggak akan TP. Begitu. Karena kalau lu TP setiap kali di atas upper band, habis semua Bitcoin lo, habis semua alts lo, gitu ya. Oke. Next kita akan lihat dulu kondisi indeks dolar. Indeks dolar ini dia melemah ya, melemah dan sekarang sedang retest 107,083 ya sebagai support. Kita lihat apakah dia bisa bertahan atau enggak ya, karena masih ada 20 jam lagi sampai dia close. Bitcoin dominance seperti yang gue bilang tadi di depan ya, dia kemarin-kemarin kan sempat koreksi nih ya. Nah udah koreksi, sekarang mulai mencoba untuk melawan lagi dan sekarang mungkin dia lagi sedikit struggling dengan MA50 dan juga di 59,3. Ini kemarin juga jadi problem nih untuk Bitcoin dominance. Kita lihat apakah hari ini dia bisa potensi untuk reclaim lagi atau enggak. Nah kalau secara struktur ini dia udah mulai membuat suatu ini ya, lower low ya, udah mulai membuat lower low nih. Jadi dia mulai pecah struktur. Jangan-jangan ada momentum yang mulai terbentuk oleh alts nih. Ya we'll see. Tapi intinya kita lihat dalam beberapa hari ke depan dia bisa reclaim MA50 dan 59,3 atau enggak. Kalau bisa ya berarti ada possibility dia bisa lanjut lagi ke atas. Begitu ya. Tapi ya ingat sekali lagi ya, apabila banyak yang nanti teriak-teriak altcoin season, kalau gua pribadi tetap mengingatkan 70-30 ya, sampai balance sheet mulai naik. Selama ini masih terus begini ya, tetap rasionya 70-30 begitu ya. Kalau misalkan balance sheet mulai naik ya pelan-pelan geser nih, BTC-nya tadinya 70% jadi cuma 65, alts-nya 35. Pelan-pelan nanti lagi connect lagi gitu ya, balance sheet-nya terus naik. Seperti di 2021 gitu ya, pelan-pelan naik seperti ini ya, naik. Nah, lagi pelan-pelan naik kayak gini, lu pelan-pelan lu transisikan ke alts gitu. 65, 35, 60, 40 dan seterusnya. Itu at the end of the day-nya tergantung lu mau berapa besar resiko yang lu masuk ke market gitu. Karena suka nggak suka, bahkan di masa-masa altcoin season pun itu nggak semua altcoins juga sukses begitu. Kalau lu inget Buff Doge itu zaman-zaman ini, zaman-zaman Bitcoin dominance terjun payung begitu, zaman-zaman dia melemah. Gitu. Jadi sekali lagi ya nggak berarti altcoin season itu lu asal pilih apapun pasti profit. Enggak, banyak juga rug pull di situ. Banyak rug pull, banyak scam di dalamnya juga di masa-masa altcoins itu. Jadi tetap pertimbangkan hal itu juga saat lu nanti mau pindahkan BTC lu ke alts. Gitu. Jangan sampai lu spekulasinya terlalu gila-gilaan juga ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Oke, pertama kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin di sini ada satu struktur resisten baru ya. Ini terbentuk literally baru tanggal 22 dan 23 November kemarin. Nah, karena ada resisten baru, maka ada juga bisa setup futures baru ya, karena lebih dekat. Udah lumayan lama juga soalnya kita nggak ya koreksi-koreksi sampai ke support, maka ya sekarang ada resisten ya kita bisa pertimbangkan ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 99.071 USD, kita bisa buka posisi short dengan target TP-nya kemungkinan by that time lebih di EMA20 instead of 89.800-an ya. Jadi itu kurang lebih setupnya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 99.000 lebih 71 USD, ya, posisi shortnya buka di situ dan di MA20. Ya, ingat harus retest 2 kali dulu, jangan cuma sekali langsung buka ya. Oke, untuk posisi spotnya di angka 89.851 yang confluence dengan MA20 dan di 87.216. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum di sini belum ada setup ya, karena kan tanggal 23 November reclaim tipis, tapi sayangnya kemarin tanggal 24 November gagal dipertahankan, so ya belum ada setup ya. Jadi futuresnya kita skip dulu, posisi spotnya langsung di 3.280, di EMA20 atau di 3.163 dan di 3.013. Itu kurang lebih setup untuk DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, mungkin gua akan sekali lagi mengingatkan bahwa ini masih ada potensi bisa lanjut si long squeeze ya. At least kita bisa di sini mulai terjadi long squeeze. Nah, ini kalau mau ngomong bisa aja nggak kayak gini nih? Ya bisa aja. Ya kayak contohnya nah sini ya. Sini. Jadi harga terus turun bersama dengan estimated leverage ratio. Nah, kalau itu bisa terus terjadi, ya ini resiko koreksinya masih ya bisa semakin besar lah gitu kasarnya ya. Jadi ini belum beres ya, ini masih cukup banyak posisi yang over leverage, bahkan setelah liquid basically setengah miliar USD, tapi masih cukup banyak leverage yang ada di market. Jadi buat lo yang buka posisi futures pun, please sekali lagi gue ingatkan jangan over leverage ya, jangan sampai lo ke bawah dengan narasi-narasi pasti 100.000. Nah, sekarang udah mulai keluar narasi yang sebelumnya lagi nih, ya, yang kebalikannya ya, narasi kebalikannya di mana orang bilang udah nih pasti nggak akan bisa 100.000, ini bakal dump ke bawah. No, udah jangan tebak-tebakan. Dua-duanya salah kalau lo tebak-tebakan tuh ya. Mindsetnya ya, bukan hasilnya pasti salah satu benar, tapi mindsetnya salah. Saat lo bilang pasti ngedam atau pasti ngepam, nah disitulah lo bisa digorok begitu. Karena jangan lupa, walaupun benar 74,52% yang ke likuidasi itu posisi long, berarti masih ada sekitar 25% itu adalah posisi short. Market turun tetap kena liquid. Nah jadi kebayang, walaupun kesannya lu bener pun, oh bener nih koreksi, tapi lu over leverage, masih tetap kena liquid. Begitu. Jadi ekstra hati-hati, pakailah mindset yang tepat. Saat udah bener mindsetnya, baru TA fundamental bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Karena gue udah sering cerita ya dari dulu, gue ada temen gue yang gue tahu ya bahwa dia lebih pinter, lebih ngerti soal TA fundamental. Wah itu udah luar biasa hatam lah. Lu tanya apapun urusan TA ya, indikator apapun yang gue nggak pernah lihat seumur hidup ini indikator apa dia tahu. Ya. Nah tapi ya, mindsetnya salah, hancur lagi. Ya. Hidupnya cuma boom and bust. Wah mantap nih, kayak ya itu mental jackpot. Wah mantap nih, wah berhasil, wah gila nih, mantep banget kan. Wah nih next gue bakal begini lagi. Taunya nextnya apa? Jeprut, jatuh. Gitu. Karena kenapa? Mentalnya mental judi. Jadi geserlah mental judi lu jadi mental investing. Ya. Jangan mikirin profit dulu, mikirin dulu resiko. Ya. Ironisnya saat lu mikirin resiko, profit ngikutin lu. Sementara kalau lu kejar-kejar profit, yang ada lu digorok lagi. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Sekali lagi, 3 hal ini terdengar gampang, tapi faktanya masih banyak yang tidak melakukan. Gitu, ini ancur-ancuran seperti ini. Ya. Market cuma gerak tipis saja bisa ke liquidnya nggak kira-kira. Gitu ya. Jadi ingat 3 golden rules. Dan yang terakhir mungkin adalah salam tabur tuai. Ya, ingat
hal yang lu tabur akan lu tuai juga. Jadi hati-hati. Kalau lu menuai hal buruk mulu, mungkin lu introspeksi diri. Kenapa ya gue menuai hal buruk mulu? Apakah gue kebanyakan menabur hal buruk? Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.